Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap semangat meskipun hari ini kita masih belum bisa belajar secara tatap muka. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, hari ini Ustadzah akan melanjutkan materi bahasa Indonesia yang kemarin. Apakah kalian masih ingat apa sih yang kita pelajari kemarin? Ya, betul. Kemarin kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu, pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Dan yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Selain dua ciri yang tadi, makhluk hidup masih memiliki ciri yang lainnya. Apa saja coba? Yuk sekarang kita buka buku paket tematik 3A-nya, halaman 16. Ya, sudah dibuka semuanya? Di halaman 16 ini, coba kalian amati. Di situ ada sebuah gambar. Dalam gambar tersebut terdapat manusia dan tumbuhan. Manusia dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara mempunyai keturunan. Apakah kamu tahu bagaimana proses kelahiran anak kucing? Atau apakah kalian juga tahu bagaimana proses kelahiran anak ayam? Nah, untuk lebih jelasnya, kita baca bacaan di bawahnya yang berjudul Makhluk Hidup Berkembang Biak. Kita baca bersama-sama ya. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Jadi ini adalah tujuan makhluk hidup untuk berkembang biak. Lalu bagaimana cara makhluk hidup itu berkembang biak? Tentunya berbeda-beda ya. Yang pertama, manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Contohnya, kalian semua bisa ada di bumi ini karena dilahirkan oleh ibu kalian. Yang kedua, hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak, misalnya singa, kerbau, dan rusa. Dan yang ketiga, ada tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji. Contohnya pada pohon mangga. Pohon mangga itu berkembang biak dengan cara menanam bijinya atau akar atau tunas. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia biasa melakukan stek atau cangkok. Nah, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa lihat ke bacaan yang tadi kita baca. Oke, kalau pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab, kita lanjutkan ke latihan di bawahnya. Di situ ada tabel perkembangbiakan hewan. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa hewan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu bertelur dan melahirkan anak. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur biasanya memiliki dua kaki. Selain itu,
hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak biasanya memiliki 4 kaki. Nah, sudah bisa ya untuk menyebutkan nama-nama hewannya? Di sini untuk yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya ada ayam. Silahkan kalian sebutkan hewan-hewan yang lainnya. Dan yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak, contohnya singa. Selain singa, apalagi coba? Mudah ya? Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Nah, sekarang kita buka halaman 24. Ya, di halaman 24, bagian paling atas terdapat gambar manusia dari bayi hingga orang tua. Dari gambar-gambar ini dapat kita simpulkan bahwa manusia ini mengalami pertumbuhan. Seorang bayi, seiring berjalannya waktu, dia akan tumbuh menjadi anak kecil. Setelah menjadi anak kecil, dia akan tumbuh menjadi seorang remaja. Seiring berjalannya waktu, akan tumbuh menjadi orang dewasa dan kemudian menjadi orang tua. Nah, agar lebih jelas, kita baca bacaan di bawahnya yuk, yang judulnya Makhluk Hidup Tumbuh. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini. Berat dan tinggi badanmu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Betul tidak? Apakah ada yang beratnya saat ini masih sama dengan beratnya saat masih bayi? Tentu tidak ya. Nah, anak ayam yang baru menetas juga akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan, seiring waktu bertambah besar dan meninggi. Namun, berbeda dengan hewan, pertumbuhan tumbuhan ditandai juga dengan bertambahnya batang dan daun. Jadi, semakin tumbuhan itu tumbuh, batangnya akan semakin tinggi dan daunnya akan semakin banyak. Nah, sudah paham? Kalau sudah, kita isi lagi. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan melihat ke teks bacaan yang kita baca tadi. Mudah kok. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu silahkan kalian buka halaman 29. Ya, di halaman 29 ini ada ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup bernafas. Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup. Bernafas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, seperti contoh berikut. Manusia bernafas dengan paru-paru. B. Hewan bernafas dengan berbagai cara. Misalnya, ikan bernafas dengan insang, sapi bernafas dengan paru-paru, serangga bernafas dengan sistem trakea, dan cacing bernafas dengan permukaan kulit. C. Tumbuhan bernafas melalui mulut daun atau disebut dengan stomata dan pori-pori kulit batang atau lentisel. Nah, di sini ada gambarnya ya. Paru-paru itu seperti apa sih? Jadi paru-paru itu
seperti ini. Ada di dada, letaknya di dada manusia ya. Kemudian ini pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Kalau kalian lihat, pasti muka ikan ini akan bergerak-gerak. Itu tandanya ikan ini sedang bernafas. Dan ini daun. Daun itu bernafas melalui mulut daun. Apakah kalian bisa melihat mulut daun? Mulut daun itu tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, itulah alat-alat pernapasan pada makhluk hidup. Nah, sekarang coba kalian cari tahu apa sih alat pernafasan pada makhluk hidup berikut ini. Yang pertama kupu-kupu, kedua paus, ketiga katak, 4 beruang, 5 cacing tanah. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah atau bunda kalian untuk mencari tahu alat pernafasan dari makhluk hidup ini. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu memiliki 5 ciri. Pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Kedua, makhluk hidup bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup berkembang biak. Keempat, makhluk hidup tumbuh. Dan yang kelima, makhluk hidup bernafas. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 34. Nah, coba kalian tuliskan kembali ciri-ciri makhluk hidup yang telah Ustazah jelaskan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.